Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai ya. Sudah paham anak-anak? Kemudian di sini kita bisa melihat ada permainan pahombo batu dari suku lain atau daerah lain, yaitu pahombo batu itu merupakan lompat batu, merupakan tradisi yang berasal dari suku Nias ya. Lompat batu ini istilah lain yang sering dikenal yaitu dengan pahombo batu. Nah, tradisi ini hanya dilakukan oleh para pemuda ya. Pahombo batu dilakukan bukan sekedar untuk permainan serta lompat batu, harus memiliki keterampilan untuk memamerkan kekuatan dan ketangkasan. Nah, coba ibu bertanya, pahombo batu itu termasuk permainan tradisional yang berasal dari suku apa? Berasal dari suku Nias. Ya. Sekarang ibu guru bagikan teks bacaan ya, tapi sebelumnya kita lanjut ke nanti dari teks bacaan ini kalian akan menentukan paragraf ya, mana paragraf pokok dan mana paragraf pendukung. Sebelum kita lanjut ya, sebelum ibu guru jelaskan, kira-kira siapa yang tahu apa itu paragraf pokok? Siapa yang bisa? Adrian bisa? Ya, silakan. Bisa Adrian? Ya, yang lain Husna, apa itu paragraf pendukung Husna? Ya, nanti kita lanjut ke paragraf pokok. Ada bisa? Coba silakan dilihat di bahan ajarnya ada di sana. Apa itu paragraf pokok? Ya. Nah, enggak bisa? Apa itu kalau paragraf pendukung? Ada yang bisa? Coba apa itu paragraf pendukung Husna? Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang berfungsinya menjelaskan gagasan pokok. Ya, itu gagasan pendukung. Kalau gagasan utama atau gagasan pokok, coba lihat di bahan ajarnya pada halaman pertama, coba dilihat. Nah, di sana sudah ada apa itu gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ya, bagus Wapi ya, beri diam. Nah, dari bahan ajar itu sudah ibu guru tuangkan di sana, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dipahami lebih lanjut. Nah, di sini juga gagasan pokok juga dapat diartikan sebagai topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, kemudian gagasan pokok dapat ditemukan dalam kalimat apa? Ditemukan dalam kalimat utama. Kalau gagasan pendukung dapat ditemukan dalam kalimat apa? Dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Ya, jadi itu bedanya antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Sudah paham sampai di sini buku jelaskan tentang gagasan utama dan gagasan pokok? Sudah paham? Ya. Oke. Kalau sudah paham, sekarang ibu guru bagikan teks bacaan ya tentang pahombo batu ini. Nanti kalian menentukan mana yang termasuk gagasan utama dan mana yang termasuk gagasan pendukung ya. Ibu guru bagikan ini kelompoknya.